Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sari Rahab. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya Megawati Pulungan Sektorji. Di sini kami akan membahas tentang mata kuliah analisis laporan keuangan, di mana judul kami ialah mengevaluasi kemampuan pembayaran perusahaan jangka panjang. Di mana yang termasuk dalam perusahaan jangka panjang yaitu yang pertama itu rasio. Saya akan membahas bagian pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh hutang dengan memakai semua aset yang dimiliki. Rasio ini membandingkan beban hutang yang dimiliki perusahaan secara menyeluruh dengan aset yang sudah dikelola dan dimiliki. Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika membuat analisis rasio solvabilitas, yaitu jika aset dari suatu perusahaan ini lebih banyak dimiliki dari yang memegang, hal itu berarti menandakan perusahaan yang kurang leverage. Yang berbeda hal jika pemegang aset dalam hal yang dominan adalah bank, maka aset mempunyai tingkat leverage yang cukup tinggi. Kemudian yang bagian B, manfaat rasio solvabilitas. Ada beberapa manfaat perusahaan memakai rasio solvabilitas, antara lain yang pertama, perusahaan jika dilihat dari kewajiban utangnya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang beserta bunganya. Yang ketiga, untuk meninjau kemampuan nilai aktiva aset terhadap modal perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui berapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh utang. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh utang terhadap pengelolaan aset. Yang keenam, untuk mengetahui berapa porsi modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih jatuh tempo terhadap modal perusahaan. Cukup sekian dari pembahasan saya, yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Megawati Pulungan. Kepada saudari Megawati, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati Pulungan. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Putri Indah Sari Harahap, yaitu tentang rasio hutang atau debt ratio. Yang disebut dengan rasio hutang ini adalah rasio ini menilai dengan cara-cara seberapa besar suatu perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai aset yang dimiliki dengan cara membandingkan total hutang dan total aset yang dimiliki. Itu adalah yang dimaksud dari rasio hutang. Sedangkan ada rasio hutang terhadap ekuitas, yaitu yang nomor 2. Yang disebut rasio hutang terhadap ekuitas ini adalah rasio ini akan membandingkan total liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada times interest earned ratio. Rasio ini memiliki tujuan untuk mengetahui adanya kemampuan dari perusahaan untuk dapat membayar juga melunasi dari beban bunga yang ada di masa depan. Baiklah, selanjutnya itu bagian D, yaitu menghitung rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini tadi terbagi dari 3, yaitu rasio yang pertama rasio hutang, kedua rasio terhadap ekuitas, ketiga times interest earned ratio. Cara perhitungan ketiga rasio ini adalah yang pertama rasio hutang. Rumusnya itu adalah rasio hutang sama dengan total hutang per total aset dikali 100%. Itu adalah cara menghitung rasio solvabilitas yang nomor 1, yaitu rasio hutang. Selanjutnya itu rasio solvabilitas nomor 2, yaitu rasio terhadap ekuitas. Cara perhitungannya itu adalah rasio terhadap ekuitas sama dengan total hutang per ekuitas atau modal dikali 100%. Selanjutnya itu rasio solvabilitas yang nomor 3, yaitu times interest earned ratio. Yang cara perhitungannya itu adalah times interest earned ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga per beban bunga. Itu adalah cara perhitungan dari rasio solvabilitas. Ketiga, rasio solvabilitas. Baiklah, sekian isi presentasi saya. Salah dan jangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.